Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai nasionalisme Daus Dekker melalui media massa di era kolonial. Politik etis yang mulai diterapkan pada tahun pertama abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kolonial Belanda. Kebijakan pendidikan dalam politik etis dibuat bukan untuk mencerdaskan rakyat, melainkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu membaca dan menulis namun dapat dibayar dengan upah yang rendah. Namun kenyataannya, politik etis justru juga melahirkan kelompok baru dalam masyarakat, yakni kaum cendekiawan. Media massa merupakan salah satu alat terpenting yang digunakan oleh kaum cendekiawan dalam menyuarakan perlawanan, kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, dan mobilisasi massa. Salah satu dari kaum cendekiawan ini adalah Ernest Daus Dekker. Ernest François Eugène Daus Dekker, atau yang dikenal juga dengan nama Danudirja Setiabudi, lahir di Pasuruan tahun 1879 dari ayah berbangsa Belanda dan ibu berdarah Jerman Jawa. Ayah Ernest Daus Dekker merupakan keponakan dari Edward Daus Dekker atau Multatuli, penulis Max Havelaar. Daus Dekker mulai menulis sejak duduk di sekolah menengah. Pada usia 14 tahun, ia telah menulis Gedengboek van Lombok. Setelah lulus, Daus Dekker bekerja di perkebunan kopi dan kemudian di pabrik gula. Di sini Daus Dekker tersadar akan penderitaan pribumi. Di kedua tempat tersebut, ia diberhentikan karena dianggap mendahulukan kepentingan pekerja pribumi. Saat pecahnya Perang Boer di Afrika Selatan, Daus Dekker membantu penduduk Afrika dalam perang melawan Inggris ini, menyebabkan Daus Dekker ditahan di Ceylon selama 2 tahun dan kehilangan keluarga negaranya sebagai orang Belanda. Kemudian Daus Dekker bergabung dengan redaksi The Lokomotif, lalu Surabaya Handelsblad, dan kemudian Batavia's Nieuwsblad. Daus Dekker pada tahun-tahun berikutnya menyalurkan ide-idenya melalui novelnya Het Boek van Simon de Javan dan dalam serangkaian artikel yang muncul di New Aanhamse Courant. Kemudian Daus Dekker setelah keluar dari Batavia's Nieuwsblad membangun surat kabarnya sendiri yaitu Het Tijdschrift yang nantinya menjadi surat kabar The Express. Dari bekerja di Batavia's Nieuwsblad, Daus Dekker mulai membangun jaringan aktivisme. Daus Dekker menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan para pelajar Stovia. Rumah Daus Dekker yang tidak jauh dari kampus Stovia menjadi tempat berkumpul para pelajar Stovia. Organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lahir atas bantuan Daus Dekker. Dari lingkungan pertemanan ini, ia mengenal Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang kelak mereka bertiga dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai 3 serangkai. Tiga serangkai atau yang dikenal dengan tokoh kebangkitan nasional beranggotakan Dr. Cipto Mangunkusumo, Ernest Daus Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Dibentuknya 3 serangkai ini bertujuan untuk memudahkan kerjasama antara orang Indo dengan orang pribumi. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan ialah mendirikan partai politik yang bernama Indische Party. Latar belakang terbentuknya 3 serangkai ialah di mana ketiga tokoh tersebut melihat bagaimana kejamnya penjajahan dilakukan Belanda kepada kaum pribumi yang hidup dalam penderitaan dan kebodohan. Hal tersebut diperparah dengan minimnya akses pendidikan dan tertutupnya informasi dari dunia luar. Melihat kondisi tersebut, membuat 3 serangkai, khususnya Dr. Sutomo, untuk melakukan perubahan dengan membangun sebuah himpunan di kalangan pelajar demi mengejar ketertinggalan. Pemerintah kolonial Belanda menjuluki 3 tokoh serangkai dengan istilah Komite Bumi Putra. 3 serangkai hanya berkiprah selama 1 tahun dari tahun 1912 sampai 1913. Pemerintah kolonial Belanda menganggap kiprah 3 serangkai sebagai ancaman keamanan dan ketertiban, sehingga Belanda memutuskan untuk menghukum ketiganya dengan cara pengasingan. Materi asli pribumi, tetapi kejadian pada Indonesia dan kaum pribumi tidak dapat dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh Ernest Daus Dekker. Salah satu usaha yang ditempuh ialah melalui jurnalistik dengan mengeluarkan surat-surat yang menggambarkan kekejaman penjajahan pemerintah Belanda. Sebelum mendirikan The Express, Ernest memulai karirnya dengan bergabung bersama The Lokomotif. Kemudian ia memutuskan untuk mendirikan surat kabar sendiri yaitu majalah Het Tijdschrift dan koran The Express pada bulan September 1912. Keduanya dijadikan sebagai alat kampanye dan penyambung gagasan organisasi partai Indische Party. Ernest Daus Dekker juga mengajak beberapa pribumi yang sepaham dengannya seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di The Express. Selama menjabat sebagai kepala direktur, ia selalu menyorongkan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian pada diri pribumi melalui tulisan-tulisan yang provokatif. Salah satu tulisannya berjudul Nasionalisme dalam artikel majalah Het Tijdschrift berisi bahwa untuk menjadi bangsa merdeka sangat dibutuhkan semangat nasionalisme pada masyarakatnya. Pada masa pergerakan nasional, pers memang telah menjadi senjata untuk mewujudkan kesadaran nasional dan kemerdekaan. Selanjutnya adalah Indische Party. Daus Dekker merupakan pelopor pendirinya Indische Party. Tujuan didirikannya Indische Party adalah untuk menciptakan rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia dan mewujudkan kerjasama demi memperjuangkan hak dan mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912, beliau melakukan propaganda ke beberapa daerah dengan tujuan untuk mencari dukungan. Di Yogyakarta, beliau berhasil mendapatkan sebanyak 60 tanda tangan. Sedangkan di Surabaya, beliau berhasil mendapatkan sebanyak 70 tanda tangan. Pada saat di Surabaya,
beliau bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan mengajaknya untuk turut bergabung dalam inisiatif partai, dan beliau pun menerimanya. Namun, inisiatif partai dianggap sebagai partai yang radikal oleh pemerintahan kolonial, sehingga mengakibatkan pengajuan badan hukum yang dilakukan oleh inisiatif partai ditolak. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 1913 yang mengacu pada pasal 111 Regering-Reglement Peraturan Pemerintah tahun 1854. Hingga akhirnya, pada tanggal 31 Maret 1913, inisiatif partai bubar. Selanjutnya adalah pengasingan dan berakhirnya 3 serangkai. Setelah inisiatif partai bubar, pemerintahan kolonial memutuskan untuk mengasingkan Daus Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara di tempat yang berbeda. Ketiganya diasingkan karena dianggap dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat Indonesia. Dan pada bulan Oktober 1913, ketiganya dipindahkan ke Belanda atas dasar exorbitante rechten, atau hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Perjuangan setelah pembubaran inisiatif partai. Setelah kembali dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan dengan nama Taman Siswa. Beliau mengedepankan pendidikan timur sebagai aspek spiritual dan pendidikan barat sebagai aspek akademik. Sementara itu, Cipto Mangunkusumo dipulangkan setahun setelah mengalami pengasingan dengan alasan kesehatan. Beliau berupaya untuk langsung membangkitkan IP dengan nama baru, yaitu Insulinde, yang didukung dengan penerbitan 2 media sekaligus, yaitu Penggugah dan Indische Beweging. Sementara itu, setelah kembali dari pengasingan, Daus Dekker mulai menyadari adanya pengotak-ngotakan untuk kalangan pribumi dan anak-anak keturunan Eropa pada bidang pendidikan. Pada tahun 1923, Daus Dekker menjabat sebagai Kepala Mulo Priënger Instituut van der Vereniging Volksonderwijs. Sekolah ini memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, ia juga memberi ruang kepada para pribumi untuk dapat berkecimpung dalam pemerintah kolonial yang disebabkan oleh laporan mengenai sepak terjangnya dalam bidang politik, sehingga membuka dan juga mendorong lebih diperhatikannya hak-hak asasi dari masyarakat pribumi. Ernest Daus Dekker vokal dalam membahas bentuk ketidakadilan pada era kolonial melalui jurnalistik. Dengan berdirinya The Express, disebarkan surat-surat yang menggambarkan kekejaman penjajahan pemerintah Belanda. Hal tersebut membuat partai politik Indische Partai dibubarkan karena dianggap dapat menghalangi pemerintah kolonial, dan juga 3 serangkai pun diasingkan. Setelah kembali dari pengasingan, Daus Dekker tetap aktif menyuarakan pendapatnya untuk memastikan kesetaraan pendidikan dan juga hak bagi masyarakat pribumi Hindia Belanda agar dapat tercapai. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi pada presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.